Yo, kembali lagi bersama Bang Colai. Bang Colai akan mencoba alur cerita film anime real life. Ya, tentu saja bergenre romansa. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu agar saya rajin uploadnya tiap hari. So, langsung saja ke videonya. Kuy. Anime real life berkisah tentang Kaijaka Arata, seorang pria dewasa berusia 27 tahun yang menyandang gelar pengangguran. Ia selalu gagal dalam setiap wawancara kerja. Kaijaka pernah bekerja pada perusahaan, namun tak berlangsung lama karena perusahaan memutuskan untuk memecat Kaijaka. Setelah ditolak dari pekerjaannya, Arata pun minum-minum setelah menyadari dirinya gagal dalam hal wawancara kerja lagi. Lalu setelah pergi dari kedai, Arata pun bertemu dengan Ryo Iwake, perwakilan dari Lab Real Life. Arata pun ditawari sebuah pil yang disebut dengan Real Life. Arata pun tanpa sadar meminum pil tersebut. Keesokan harinya, Arata pun terbangun dan berkaca di depan cermin. Dia melihat dirinya seolah lebih muda dari yang sebelumnya. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Arata pun langsung menjawab telepon tersebut, lalu menghampiri pintu di dalam rumahnya. Arata pun sontak kaget setelah membuka pintu rumahnya. Di sana ada Iwake yang sedang membawa kotak pakaian atau nasi liwet. Uniknya, Arata disuruh bersekolah lagi menjadi murid SMA. Namun hanya 1 tahun saja Arata menjalani masa SMA di kesempatan kali ini. このままずるずるニート生活を続けて役所にサインをお願いしたいのですが。 Keesokan harinya, Arata pun pergi ke sekolah sampai salah duduk di bangku Chijuru Hishiro, murid terpintar di kelasnya. Lalu Arata pun memperkenalkan dirinya seolah-olah dia anak SMA sungguhan, padahal umurnya sudah om-om. Sontak Arata pun dikejutkan di hari pertamanya di sekolah. Di hari pertamanya akan mengadakan ujian bagi para murid. Setelah itu, wali kelas memeriksa tas Arata. Namun, tidak diduga Arata membawa sebungkus rokok Sampurna di dalam tasnya. Lalu murid-murid pun memandang Arata layaknya seorang berandalan. Setelah itu, Arata pun bergegas pulang dan ingin minum bir dan mabuk-mabukan. Namun, wali kelasnya menahan Arata agar tidak kabur dan mengikutinya ke ruang guru. Arata pun habis-habisan diceramahi supaya melupakan kebiasaan merokoknya. Apakah Arata akan hidup seperti itu terus sampai lulus? Mari kita lanjutkan ke episode kedua. 我々リライフ研究所はいただきたいんですってやろうじゃねえかリライフ Pemilihan ketua dan wakil ketua pun berlangsung. Oga dan Hishiro pun yang terpilih sebagai perwakilan kelas. Namun di sisi lain, Karyu tidak terima karena seharusnya yang harus menjadi ketua kelas adalah Karyu. Karyu pun merasa dirinya dipandang rendah oleh Oga karena di tahun ketiga ini Karyu tidak terpilih menjadi ketua kelas. Setelah itu, Arata pun mempunyai sobat wanita yang bernama Onoya. Otaknya di bawah rata-rata. Mereka sama-sama mempunyai nilai merah dan harus melakukan remedial. Setelah itu, Onoya, Oga, dan Arata pergi ke kantin. Namun Arata pun melihat Hishiro yang sedang memesan makanan. Arata pun menghampiri Hishiro. Namun di sana Hishiro tidak membawa pin peraknya, lalu Hishiro meminjam uang Arata agar bisa membeli makanan.
ありえなないいけどね。に驚いている。あ、普通だよ。 Setelah pulang sekolah, Arata pun pergi ke ruang guru dan bertemu dengan Hishiro. Hishiro pun mengidap sebuah penyakit atau trauma yang tidak bisa ingat nama seseorang sama sekali. Cerita berawal dari sana. Hishiro yang pendiam dan tidak mempunyai teman pun mulai akrab dengan Arata dan saling bertukar nomor handphone. ませんし、別にそれでも問題ないと思って。こうですか。 Setelah pulang dari sekolah, Arata pun langsung lanjut belajar dan ditemani dengan satu batang rokok. Tetapi dia teringat ocehan wali kelasnya karena merokok itu tidak baik. Lalu handphone pun berbunyi. Terdapat satu pesan dari Hishiro. Arata dan Hishiro mulai PCS-an hingga larut malam. Apakah yang akan terjadi kepada Arata dan Hishiro ke depannya? Mari kita dengarkan di episode berikutnya. Saat datang ke sekolah, Arata dikejutkan oleh surat di dalam lokernya yang bertuliskan dari Hishiro. Sesampainya di kelas, Arata menanyakan langsung ke Hishiro, dan Hishiro berkata itu uang 1000 yen yang aku pinjam saat di kantin. なんでこんな返事これ靴箱で開けちゃ Setelah itu, Oga dan Hishiro pun pergi ke ruang guru, namun Karyu melihat ke arah Hishiro. Sontak Hiro pun tersenyum dengan wajah brutalnya ke arah Karyu. Setelah itu, Karyu salah paham dengan Hishiro, karena Hishiro tidak pernah tersenyum kepada orang lain sebelumnya. Setelah itu, Arata pun dan sekelasnya pergi ke lapangan dan mulai praktek melempar bola. Namun Arata pun sangat bodoh dalam hal olahraga, mungkin karena faktor usianya. Setelah itu Arata pun ditertawakan oleh teman sekelasnya karena Arata sangatlah tidak berbakat. Karyu masih sakit hati kepada Hishiro hingga Karyu menuduh Hishiro menghina Karyu. Sontak Karyu pun terheran-heran karena Hishiro benar-benar tidak mengingat dirinya sama sekali. Lalu Karyu berpikir kalau Hishiro tidak ingin mengingat nama Karyu, sampai-sampai Karyu menganggap Hishiro saingan terberatnya. Berlari ke olahraga para cowok, Arata dan teman-temannya sedang melakukan lari jarak pendek. Tanpa diduga, Arata pun terjatuh hingga memar di wajahnya dan luka di lututnya. Keesokan harinya, Arata berpapasan dengan Hishiro. Mereka saling menyapa satu sama lain meski agak malu-malu kucing. Nah, bagaimana kelanjutan selanjutnya? Tetap saksikan episode selanjutnya. わからないです。走ってこけたなんて小学。笑顔が増えてきたかな。